cerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fristi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Saya baik juga, Pak. Tadi Pak Arif kan WA saya ya, katanya mau ngajak ngobrol. Iya ini Bu, saya butuh teman untuk bercerita dan berdiskusi. Baik, Pak. Kita ngobrol nggak terlalu lama lah ya. Mungkin sekitar 10 atau 15 menitan. Ngomong-ngomong, apa yang mau Pak Arif bicarakan nih? Iya, begini Bu Fristi. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 50% di tiap kelas. Oh, begitu ya Pak Arif. Berarti Pak Arif saat ini merasa murid-murid di kelasnya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dan murid Pak Arif yang mengerjakan tugas hanya 50% saja. Jadi menurut Pak Arif, apa yang Pak Arif harapkan ini dari obrolan kita hari ini nih Pak? Iya Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Bu. Menurut Pak Arif, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Pak Arif? Iya, kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama itu pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan apa ya Bu? Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat yang aktif, berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Arif ini antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga tidak membosankan, Ibu. Wah, saya sependapat dengan Pak Arif nih. Lalu menurut pendapat Pak Arif, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Pak Arif ini? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran yang saya ajarkan itu akan lebih menarik. Lalu gini Pak, yang mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Untuk itu kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang berakam dan mengasyikkan. Oh, kalau boleh tahu, Bapak itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Ibu. Oh, adakah sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks, Pak? Saya pikir sebetulnya banyak ya. Sumber belajar seperti dari video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti
TikToks ataupun Reels di IG. Nah, betul sekali, Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi disebutkan itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Pak Arif nih untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, rencana saya adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya saya juga sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Wah, bagus sekali rencana Pak Arif ini. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Pak Arif ini? Menurut saya ukuran keberhasilan dari rencana saya ini adalah murid-murid antusias mengikuti pembelajaran saya dan semua murid mengerjakan tugas yang sudah saya berikan, Ibu. Menurut Pak Arif, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Pak Arif terapkan ini dalam pembelajaran? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang saya butuhkan untuk pembelajaran, Bu. Menurut Pak Arif, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan modul ajar dan sumber belajar yang dibutuhkan? Dan solusinya apa untuk kendala ini? Mungkin sekitar 2 hari, Bu. Saya akan merancang modul ajar dan mencari sumber belajar yang saya butuhkan dalam pembelajaran seperti video YouTube dan TikTok. Saya akan memulainya dari sekarang, Bu Fristi. Kira-kira nih, Pak Arif mau menerapkannya kapan nih mau menerapkannya di kelas? Hari Senin insya Allah bisa, Ibu. Apa komitmen Pak Arif terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Pak Arif ini. Saya sangat mendukung idenya Pak Arif. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Baiklah Pak Arif. Kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Pak Arif dapatkan dalam sesi perbincangan atau diskusi kita hari ini? Iya Bu, tadi kan awalnya saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga hanya 50% dari tiap kelas. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok, serta saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak, kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya dari dalam diri mereka sendiri. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, maupun laporan digital. Saya sekarang merasa lebih bersemangat, Bu Fristi. Wah, keren nih Pak Arif. Kalau gitu, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Arif. Saya pengen denger nih cerita tentang keseruan belajar di kelasnya Pak Arif. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support lagi ya Pak Arif. Ya Ibu, terima kasih Bu Fristi atas waktunya untuk sharing.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, Pak Arif. Terima kasih Bu Fristi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Arif. Hangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fristi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Bagaimana ini kabar Bu Fristi untuk hari ini? Alhamdulillah saya baik, Pak Arif. Bagaimana kabar Pak Arif hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Tadi Bu Fristi WA saya nggih, mau ngajak ngobrol, betul nggih? Iya nih Pak Arif, saya butuh teman untuk bercerita atau berdiskusi. Baik. Kita ngobrol Bu Fristi, tapi nggak terlalu lama nggih. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong ini Bu Fristi, apa ini yang mau Bu Fristi bicarakan dengan saya pagi ini? Jadi begini Pak Arif, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Arif tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Pak Arif dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya. Jadi Bu Fristi saat ini mengalami kesulitan nggih dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid-murid Bu Fristi di kelas 2. Begitu nggih? Iya Pak Arif, rasanya kok saya kesulitan sekali mengajarkan perkalian ini. Oke, Bu Fristi, karena waktu ngobrol kita ini pendek, saya ingin bertanya ini ke Bu Fristi. Bu Fristi ingin mendapatkan apa sih dari hasil percakapan kita kali ini? Harapan saya dengan diskusi bersama Pak Arif, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini, Pak Arif. Oke. Berarti apa yang bisa dilakukan Bu Fristi nih supaya murid-murid Bu Fristi ini memahami materi perkalian tersebut? Supaya murid-murid saya dengan mudah paham tentang perkalian, saya mengajar kemarin itu ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak apakah sudah paham atau belum tentang perkalian dan mereka menjawab sudah paham. Tapi ketika saya memberi soal dan saya koreksi, nilainya itu jelek-jelek Pak Arif. Padahal saya juga memberi banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian. Tapi anak-anak belum paham. Begitu ya. Baik Bu Fristi, menurut Bu Fristi ini anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa sih Bu? Menurut saya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi, mereka paham tahapan-tahapan mengerjakan soal perkalian itu. Oke, jadi anak-anak yang paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dan mengubahnya menjadi penjumlahan berulang, kemudian menjumlahkannya dengan benar, hasilnya benar-benar begitu ya. Idealnya begitu nggih, Bu? Iya, Pak, begitu idealnya. Baik. Kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10.
Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level itu, kita beri poin 1. Menurut Bu Fristi nih, anak-anak di kelas Bu Fristi ini berada di level berapa? Kalau saya amati beragam sekali ya Pak. Murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya masih salah. Nah, kalau di rata-rata menurut saya di poin 5 dari idealnya Pak Arif. Baik, menurut Bu Fristi nih, murid-murid Bu Fristi berada di level 5. Untuk memahami tentang materi perkalian ini, apakah ada kemungkinan murid-murid Bu Fristi ini berada di level 10 menurut Bu Fristi? Bisa Pak Arif, dengan hasil akhir perkalian dari penjumlahan berulang yang benar, berarti kan murid-murid itu sudah paham. Mereka bisa berada di level 10 Pak Arif. Menurut Bu Fristi, apa yang bisa Bu Fristi lakukan nih untuk membantu murid-murid panjenengan berada di level itu dan bisa memahami materi tentang perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan Pak Arif. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini. Tapi saya ada beberapa ide Pak Arif. Wah, ide apa itu Bu Fristi? Kelihatannya keren sekali. Jadi begini Pak Arif, saat saya mengajar kemarin kan hanya menggunakan metode ceramah, terus menulis contoh mengerjakan perkalian. Lalu murid-murid saya beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskan, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran yang ada kartunya yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya akan menggunakan benda konkret juga untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang yang bisa langsung dihitung oleh murid. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Wah, keren ini, bagus Bu Fristi. Kira-kira nih game apa yang akan dimainkan oleh Bu Fristi nih? Saya beri nama game Habiskan Tentakelku. Jadi saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang. Jika sudah selesai mengerjakannya, maka dibawa ke guru untuk diperlihatkan ke saya. Dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi dari tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu, Pak Arif. Baik, Bu Fristi, keren sekali nih. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan rencana dari aksi Bu Fristi ini? Ukuran keberhasilan dari rencana saya ini itu murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar, Pak Arif. Baik, Bu Fristi. Menurut Bu Fristi nih, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Fristi terapkan dalam proses pembelajaran tersebut? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid dalam bermain games itu enak, Pak.
Menurut Bu Frisni, perlu waktu berapa lama sih untuk menyiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusi apa ya untuk kendala yang Ibu hadapi nantinya? Karena pembelajaran matematika itu kan masih 3 hari lagi. Jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang, Pak Arif. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya. Saya membuat modul ajar, menyiapkan media dari gamesnya. Terus saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya. Dan untuk tempat yang luas, rencana saya kelas akan saya setting nih untuk meja dan kursi itu dipinggirkan dulu. Dan ruang lapang di tengah itu untuk murid-murid bisa mengerjakan games. Habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Supaya anak-anak itu mobilitasnya itu baik, lebih enak, lebih luas, sehingga mereka merasa nyaman. Baiklah Bu Fristi nih. Sekarang adakah kira-kira seseorang yang mungkin bisa dapat membantu Bu Fristi untuk mempersiapkan pelajaran ini? Saya akan berdiskusi dengan Bu Nurul sebagai teman satu fase saya di fase A untuk rencana aksi nyata saya ini dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi dan Bu Nurul juga bisa menerapkannya di kelasnya juga. Jadi kami itu saling berkolaborasi, Pak Arif. Baik, Bu Fristi. Kira-kira kapan nih mau menerapkannya di kelas? Nanti di hari Jumat, Pak Arif. Baiklah Bu Fristi, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Fristi dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita pada pagi hari ini? Tadi kan di awal saya bingung ya Pak Arif tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya. Sampai murid-murid itu paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Nurul, teman satu fase saya di fase A. Saya merasa sekarang ini lebih bersemangat lagi, Pak Arif. Pas, keren sekali nih Bu Fristi. Kalau gitu kira-kira ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Fristi. Dan jangan lupa Bu Fristi, ketika Bu Fristi mengalami kendala atau meminta bantuan, saya siap untuk memberikan support. Boleh Pak Arif. Terima kasih Bu Fristi, sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih keren, lebih seru, dan lebih mengasihkan. Terima kasih juga Pak Arif sudah memberikan support pada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang